Sibuk menghitung, santai bertindak. Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump sudah mengetukkan palu untuk memberlakukan tarif timbal balik atau reciprocal tariffs atas barang impor yang masuk negeri adidaya itu. Berlaku mulai 9 April 2025. Banyak negara yang kena kebijakan itu, termasuk Indonesia yang kena tarif 32%, sedikit di bawah Tiongkok yang kena 34%. Di mata Amerika Serikat, Indonesia memiliki ancaman yang sama dengan Tiongkok. Kebijakan Amerika Serikat itu tentu mengkhawatirkan, mengingat produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat didominasi oleh sektor padat karya, yakni elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furniture, serta udang dan produk-produk perikanan laut. Hingga kemarin, belum ada sikap resmi pemerintah Indonesia ihwal langkah penyelamatan apa yang akan diambil untuk merespons keputusan Amerika Serikat itu. Pemerintah menyatakan sedang memerinci dan menghitung dampak dari kebijakan itu. Saat pemerintah kita sedang menghitung, negara-negara tetangga sudah menggelar rapat darurat kabinet untuk menentukan arah jalan ke depan, bukan jalan di tempat. Vietnam misalnya, langsung membentuk gugus tugas untuk membahas masalah itu. Sementara itu, Thailand yang tengah berduka karena ikut terdampak gempa bermagnitudo 7,7 di Myanmar langsung menyiapkan peta jalan negosiasi dengan Amerika Serikat. Malaysia pun mengambil langkah serupa dengan mengajukan negosiasi ke pemerintah Amerika Serikat. Belum adanya sikap resmi dari pemerintah Indonesia membuat masyarakat tentu bertanya-tanya, ada apa dengan pemerintah? Prasangka baiknya, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah skenario mengingat tim ekonomi Prabowo Subianto diisi oleh orang-orang berpengalaman. Ada Sri Mulyani Indrawati yang bolak-balik jadi Menteri Keuangan sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ada pula Airlangga Hartarto yang jadi Menko Perekonomian 10 tahun lamanya dari zaman pemerintahan Joko Widodo. Jadi, tak ada yang perlu diragukan dari kaliber para pembantu presiden tersebut. Mungkin pemerintah sudah menyiapkan formula, hanya menunggu waktu yang pas untuk mengumumkan langkah penyelamatan. Pertanyaan berikutnya, apa 2 hari belum juga dirasa pas di tengah masyarakat dan dunia usaha sudah menantinya? Sebagai masyarakat yang terus belajar optimistis, tentu kita harus menghindari prasangka yang kurang baik atau bahkan tak baik, yakni pemerintah tak siap menerima kebijakan Amerika Serikat itu. Kita asumsikan pemerintah sudah menyangka bakal diberlakukan seperti itu oleh Amerika Serikat. Namun apapun prasangka itu, jawaban pemerintah sesegera mungkin pada kesempatan pertama tentu ditunggu oleh rakyat. Pemerintah mesti menjelaskan langkah-langkah jangka pendek yang akan diambil, misalnya melobi Paman Sam agar sedikit lunak kepada Indonesia atau sedikit keras dengan mengalihkan fokus kerjasama ekonomi ke negara-negara BRICS yang di dalamnya ada Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Langkah lainnya yang juga sedang ditunggu ialah revisi regulasi yang mampu memberikan insentif bagi dunia usaha. Tanpa adanya insentif, sulit diharapkan roda ekonomi di negeri ini dapat berputar, apalagi setelah dapat pukulan keras dari Amerika Serikat. Bagaimanapun, pemerintah punya tanggung jawab untuk memelihara optimisme masyarakat. Kalau memang mesti berjuang, pemerintah perlu menjelaskan kepada masyarakat dan dunia usaha perjuangan seperti apa yang perlu dilakukan. Apalagi masyarakat sudah kadung kenyang dengan kabar PHK di sana-sini, ditambah lagi dengan kemampuan daya beli yang kian merosot. Jika optimisme itu tak dijaga, dikhawatirkan akan melahirkan kemarahan. Karena itu, pengumuman langkah penyelamatan harus segera dilakukan. Suasana Lebaran tidak boleh menjadi alasan karena rumus pemerintah dalam melindungi rakyatnya memang tidak mengenal hari libur.